Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam disampaikan kepada para pastor, para suster, serta umat Katolik yang ada di Paroki Santo Paulus Lembean dan umat Katolik yang ada di Paroki Santo Fransiskus Xaverius Kema, serta seluruh umat yang turut menyaksikan akan perayaan live streaming ini. Pada malam ini, kita akan mengikuti bersama secara live streaming perayaan Ekaristi Hari Kamis Putih yang akan disiarkan secara langsung oleh Komsos Paroki Santo Paulus Lembean. Perayaan liturgi pada malam ini mengajak kita untuk lebih memahami dua hal pokok yang berkaitan dengan kehidupan iman kekatolikan kita, yaitu pertama, sakramen Ekaristi, di mana sakramen ini telah diwariskan kepada gereja agar kita selalu dapat mengenang Dia. Hari Kamis Putih merupakan hari kelahiran sakramen Ekaristi. Kedua, hukum kasih, di mana pada malam ini Yesus akan menyatakan cinta kasih-Nya yang tanpa batas demi keselamatan umat manusia. Dalam perayaan ini tidak ada upacara pembasuhan kaki dan tidak ada pengucapan syahadat iman para rasul. Dan di akhir misa tidak ada penghormatan sakramen Maha Kudus. Sebelum kita mengikuti perayaan ini, hendaknya umat menyiapkan diri dan batin agar layak untuk mengikuti perayaan ini. Pastikan bahwa kuota Anda cukup untuk mengikuti perayaan ini sampai selesai. Umat juga hendaknya menyiapkan tempat yang layak dan juga menyiapkan salib serta lilin. Umat hendaknya membuat tanda salib di awal dan di akhir perayaan misa. Umat di rumah cukup duduk, tidak perlu berdiri atau berlutut. Pada saat persembahan, umat memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sesuai dengan kesepakatan paroki kita. Pada saat penerimaan komuni kudus, umat hendaknya berdoa, doa komuni spiritual. Umat yang terkasih, dari Gereja Pusat Paroki Santo Paulus Lembean, kami mengucapkan selamat mengikuti perayaan Misa Kamis Putih yang akan dipersembahkan oleh Pastor Paroki, Pastor Wenceslaus Mawike RPR, dan akan didampingi oleh Pastor Rekan, Pastor Moritz Lensun PR, dan Pastor Rekan, Pastor Alex Hondak PR. Umat yang terkasih, mari kita memulaikan perayaan ini dengan lagu pembuka Bahasa Cinta. Carilah kami
Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Salam sejahtera kepada umat sekalian yang terkasih. Sebagian kecil di gereja paroki, tapi sebagian besar di rumah keluarga masing-masing. Apa kabar pada malam ini? Semoga baik-baik semuanya. Tuhan Yesus di muka pintu rumah kalian dan mengetuk pintu. Bukailah pintu bagi Tuhan. Persilahkanlah Dia duduk bersama Anda dalam keluarga. Silakan Dia masuk di relung hatimu pada hari Kamis ini untuk perayaan misa pertamanya. Malam ini adalah hari lahirnya kurban misa. Malam ini adalah sekaligus pengukuhan para rasul menjadi imam-imam memangku jabatan yang dipercayakan Tuhan untuk perayaan Ekaristi. Malam ini juga seperti tadi dalam introduksi sudah disampaikan, Kristus merendahkan diri sampai wafat di kayu salib, juga mencuci kaki para murid yang melambangkan pelayanan dengan kasih kepada sesama, mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Mari, saudara-saudari sekalian, kita menyadari juga di awal perayaan ini, kita kurang menempatkan Ekaristi sebagai pusat dan puncak kehidupan umat Allah. Kita melalaikan juga hukum kasih yang selalu didengungkan oleh Tuhan Yesus dalam firman-Nya setiap kali kita merenungkannya. Mari kita pun tak henti-hentinya tanpa lelah memantapkan diri untuk menjalani hukum kasih baik kepada Tuhan dan juga kepada sesama yang sering kami lalaikan. Dengan rendah hati, mari kita tunduk di hadirat Tuhan. Mohon ampun atas semua dosa-dosa kita. Tuhan Yesus Kristus, demi cinta kasih-Mu, Engkau rela merendahkan diri dengan membasuh kaki para murid. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Demi cinta kasih-Mu, Engkau mengadakan Ekaristi, di mana Engkau mengorbankan diri-Mu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Demi cinta kasih-Mu, Engkau mengadakan Ekaristi, di mana Engkau memberikan tubuh dan darah-Mu kepada kami, agar tetap bersatu dengan kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni semua dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Kita berdiri memuliakan Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus dalam kegembiraan perayaan Ekaristi, hukum kasih dan imamat, dan diiringi dengan lonceng gereja dan lonceng altar, dan nanti akan didengungkan lagi lonceng gereja pada Gloria, pujian Tritunggal Maha Kudus di malam Paskah. Gloria in excelsis Deo. Laudamus Te, benedictimus Te, Adoramus te, glorificamus te, gratias agimus te, victor te, gloriam tuam, gloriam tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Vobis. Victoris peccata mundi, misereremus vobis. Suscit fede precationem nostram, miseredes adulteram pacis, miserere nobis. Odiam tum solus sanctus, tus solus Dominus, tus solus Sanctissimus, Iesu Christe, ut Sancto Spiritus, ut Sancto Spiritus, in gloria Dei Patris, amen, 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 amen. Marilah berdoa. Ya Allah, dalam perjamuan malam yang amat kudus ini, Putra Tunggal-Mu menyerahkan dirinya kepada kematian, mempercayakan kepada gereja kurban yang baru dan kekal, serta perjamuan cinta kasih-Nya. Semoga kami yang merayakan perjamuan malam ini menimba kepenuhan kasih dan hidup dari misteri yang luhur dan agung ini. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita duduk mendengarkan rangkaian bacaan hari Kamis Putih ini. Ketetapan tentang perjamuan Paskah. Bacaan dari kitab Keluaran. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan ini akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Bulan yang pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini, hendaklah diambil seekor anak domba oleh masing-masing menurut kaum keluarga.
seekor anak domba untuk tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu sedikit jumlah anggotanya untuk menghabiskan seekor anak domba, maka hendaklah ia bersama dengan tetangga yang terdekat mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang domba itu, kamu harus membuat perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak domba itu harus jantan, tidak bercacat, dan harus berumur 1 tahun. Kamu boleh mengambil domba, boleh juga kambing. Anak domba itu harus kamu kurung sampai tanggal 14 bulan ini. Lalu seluruh umat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada senja hari. Darahnya harus diambil sedikit dan dioleskan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas rumah tempat orang-orang makan anak domba itu. Pada malam itu juga mereka harus memakan dagingnya yang dipanggang. Daging panggang itu harus mereka makan dengan roti yang tidak beragi dan sayur pahit. Beginilah kamu harus memakannya. Pinggangmu berikat, kaki berkasut, dan dengan tongkat di tanganmu. Hendaknya kamu memakannya dengan cepat-cepat. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjelajahi negeri Mesir dan membunuh semua anak sulung, baik anak sulung manusia maupun anak sulung hewan, dan semua dewata Mesir akan kujatuhi hukuman. Akulah Tuhan. Adapun darah domba itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah tempat kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan melewati kamu. Jadi, tidak akan ada tulah kumusnahan di tengah-tengah kamu pada saat aku menghukum negeri Mesir. Hari ini harus menjadi hari peringatan bagimu dan harus kamu rayakan sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan.
Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Ya Tuhan, aku hamba-Mu, anak dari sayang-Mu. Engkau telah melepaskan belengguku. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Inilah darahku yang ditumpahkan bagimu. Lakukanlah ini akan peringatan kepadaku. Setiap kali kamu makan dan minum, kamu mewartakan wafat Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, apa yang telah aku teruskan kepadamu ini telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam Ia diserahkan, mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu mewartakan wafat Tuhan sampai Ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bait pengantar Injil, umat diundang untuk bangkit berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah
Sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sebagaimana ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai saat terakhir. Ketika mereka sedang makan bersama, iblis membisikkan dalam hati Yudas Iskariot anak Simon rencana untuk mengkhianati Yesus. Yesus tahu bahwa Bapa telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah dia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak mengerti sekarang, tetapi engkau akan memahaminya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Selama-lamanya engkau tidak akan membasuh kakiku." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian bersama aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa sudah mandi, cukuplah ia membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Kamu pun sudah bersih, hanya tidak semua." Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu dia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepada kamu? Kamu menyebut aku Guru dan Tuhan. Dan katamu itu tepat, sebab memang akulah Guru dan Tuhan. Nah, jika aku, Tuhan dan Gurumu, membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran, dan hidup kami.
Saudara-saudariku yang terkasih, para pastor, suster, umat sekalian, teristimewa umat yang ada di paroki Santo Paulus Lembean dan juga umat di paroki Santo Franciscus Xaverius Kema. Salam kasih untuk kita semua. Selamat berjumpa lewat peran Ekaristi di malam hari ini, pun juga mereka yang mengikutinya dari rumah masing-masing. Saudara-saudariku yang terkasih, lewat perayaan Ekaristi, perayaan Kamis Putih ini, atau yang biasa kita sebut dengan perjamuan malam terakhir, perjamuan Yesus bersama dengan murid-muridnya, ada dua peristiwa mulia yang ditampilkan, yaitu Ekaristi dan tindakan pembasuhan kaki. Dengan perjamuan malam terakhir yang diadakan Yesus bersama murid-muridnya, Tuhan hendak memperlihatkan kasih-Nya yang luar biasa. Sebab dalam perjamuan tersebut, sebagaimana dikatakan dalam bacaan kedua tadi, pada malam Ia diserahkan, mengambil roti, dan setelah mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkan roti itu seraya berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Demikian juga Ia mengambil cawan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan dalam darahku. Setiap kali kamu meminumnya, perbuatlah ini untuk mengenangkan daku." Tuhan mempersembahkan dirinya menjadi santapan rohani bagi para murid. Tuhan memberikan tubuh dan darahnya sebagai tanda penyerahan diri seutuhnya untuk para murid. Dengan menyantap tubuh dan darahnya, para murid sungguh mengalami kasih Tuhan yang tak putus-putusnya. Tuhan amat mengasihi para murid, karena itu Ia rela menyerahkan diri seutuhnya untuk murid-muridnya. Suatu tindakan yang mulia juga dilakukan oleh Yesus dalam perayaan yang kita kenangkan malam ini, yaitu Ia mengambil rupa seorang hamba, seorang pelayan, untuk membasuh kaki murid-muridnya. Sungguh, suatu tindakan kasih diperlihatkan lagi oleh Yesus kepada para murid. Ia tidak membanggakan diri, Ia tidak memegahkan diri, tapi justru suatu sikap kerendahan hati ditunjukkan oleh Yesus di hadapan para murid. Dia yang adalah Tuhan dan Guru, yang seharusnya dilayani oleh para murid, justru kini Dialah yang menjadi pelayan bagi para murid. Suatu perintah mulia dari Yesus kepada para murid yang lahir dari peristiwa malam ini, yaitu melayani dengan kasih yang didasari oleh semangat kerendahan hati. Dalam Injil ditegaskan, "Jadi, jika aku Tuhan dan Gurumu membasuh kakimu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga melakukan seperti yang telah aku lakukan padamu." Perjamuan malam terakhir adalah bukti kasih Tuhan yang tak habis-habisnya kepada para murid. Ia memberi diri seutuhnya, bahkan nyawanya sendiri. Sebagaimana Ia pernah berkata, "Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan dirinya bagi sahabat-sahabatnya." Itulah kasih Yesus. Kasih yang tanpa batas, kasih yang tulus, kasih yang tidak membeda-bedakan. Saudara-saudariku yang terkasih, para pastor, suster, umat sekalian, teristimewa umat yang mengikuti perayaan Ekaristi dari rumah masing-masing. Kasih Tuhan kepada para murid
yang ditunjukkan dalam perjamuan malam terakhir 2020 tahun yang lalu adalah juga kasih Tuhan bagi kita semua umat manusia di tahun 2020 ini. Yang secara istimewa oleh kita orang Katolik selalu kita kenangkan kasih itu, yaitu setiap kali kita merayakan perayaan Ekaristi. Jadi, jika di tengah kecemasan, ketakutan, atau mungkin kepanikan kita akan menghadapi situasi saat ini, dalam masalah menghadapi virus corona COVID-19 ini, mungkin ada yang mulai bertanya, apakah Tuhan masih mengasihi kita? Jawabannya, iya. Sejak awal, saat ini, bahkan sampai selama-lamanya, Tuhan tetap mengasihi kita. Kasih Tuhan kepada kita adalah kasih yang tulus, kasih yang tidak bersyarat. Kasih-Nya terus mengalir untuk kita. Begitu juga dengan perintah Tuhan kepada para murid untuk saling mengasihi dan melayani, adalah juga suatu perintah mulia dari Tuhan bagi kita umat manusia saat ini. Memang, perintah untuk mengasihi Tuhan dan sesama terkadang hanyalah menjadi suatu perintah yang baik dan indah untuk didengar, tetapi sulit untuk dilaksanakan. Seorang imam dari Amerika, Pastor Henry Nouwen, pernah berkata, mengapa kita manusia tidak mampu untuk mengasihi sesama? Alasannya, karena kita manusia kerap kali belum menyadari bahwa kita telah lebih dahulu dikasihi oleh Tuhan. Maka, dengan menyadari akan kasih Tuhan kepada kita, marilah di tengah situasi yang sementara kita hadapi ini, kita tetap menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita menjadi saluran berkat bagi sesama. Teristimewa di tengah situasi sulit saat ini, pasti Tuhan juga menginginkan agar kita saling mengasihi, dan kasih yang kita berikan itu, kasih yang dilandasi pada semangat kerendahan hati. Kita berdoa bersama, seraya kita juga berusaha bersama, mematuhi apa yang menjadi arahan dari pemerintah, agar dengan kerjasama yang baik, kasih yang ada di tengah-tengah kita, seraya kita memohon kepada Tuhan, semoga badai ini, virus corona COVID-19 ini cepat berlalu, sehingga nantinya kita boleh merayakan lagi perayaan Ekaristi bersama, baik di gereja pusat paroki pun di gereja yang ada di stasi-stasi. Kita boleh merayakan perayaan Ekaristi sebagai umat di pusat paroki maupun juga sebagai umat yang ada di stasi. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Umat yang terkasih, ritus pembasuhan kaki ditiadakan, tetapi makna yang kita dengar dalam Injil Yohanes tadi sudah diuraikan banyak oleh Pastor Alex dalam khotbahnya. Sedangkan aku, Tuhan dan gurumu, membasuh kaki kamu, maka kamu juga harus saling membasuh satu sama lain, saling melayani dengan rendah hati. Mari kita berdiri untuk doa umat. Dengan membasuh kaki para murid-Nya, Yesus telah memberikan perintah baru agar kita saling melayani dan saling mencintai. Mari kita berdoa kepada Bapa agar dapat melaksanakan perintah baru itu dengan sepenuh hati.
bagi Sri Paus, para uskup dan para imam. Semoga Sri Paus, para uskup dan para imam dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu mendasari tugas pelayanannya dengan sabda Yesus sendiri untuk saling melayani satu sama lain demi keselamatan bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang yang menderita, semoga keteladanan Kristus dalam mengasihi para muridnya menggugah setiap orang untuk terlibat dalam memberi pertolongan dan kasih bagi orang-orang yang sedang menderita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita sendiri, semoga kita semua pada hari ini memperbarui niat untuk saling mengasihi dan bekerja sama dalam keluarga kita masing-masing, sehingga nilai hidup Kristiani keluarga kita terpancar pula di dalam kehidupan bermasyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bersama keluarga Sundah Davis bersyukur kepada Tuhan atas berkat-Nya, khususnya berkat ulang tahun untuk anak tercinta Hillary Katerina Sunda yang merayakan ulang tahunnya ke-11 pada hari ini. Semoga anak ini menjadi pintar dan sehat, selalu berbakti kepada Tuhan dan juga kepada orang tua, serta mohon kesehatan jasmani dan rohani, serta berkat dari Tuhan untuk rencana-rencana keluarga dan harapan-harapan keluarga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, Bapa yang Maha Pengasih, dengarkan permohonan kami. Semoga kami belajar sabar dan rela berkorban bagi sesama seperti Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Persiapan persembahan. Lagu persembahan Nada Bakti nomor 229. Terimalah Tuhan kurbanku yang kupersembahkan padamu, roti dan anggur warnanya, cinta dan kurban maksudnya, semoga berkenan padamu, limpahkan rahmat bagiku. Segenap diriku serahkan, segala karyaku baktikan, hanya padamu ku tunjukkan bukti kepercayaan iman. Semoga mulia nama-Mu, Tuhan yang selalu di sampingku. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami terima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari pokok anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami
akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Tuhan, perkenankanlah kami merayakan misteri ini dengan pantas, karena setiap kali kenangan akan kurban ini dirayakan, terlaksanalah karya penebusan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dialah imam sejati dan kekal, yang menyerahkan dirinya sebagai kurban sepanjang masa demi keselamatan kami. Untuk mengenangkan Dia, kami mempersembahkan kurban ini dengan menyambut tubuh Kristus yang dikurbankan ini. Kami dikuatkan, dan dengan minum darah Kristus yang dicurahkan ini, kami dimurnikan. Dari sebab itu, kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan laskar surgawi yang tak henti-hentinya bernyanyi. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, Veni in celi et terra, Gloria Tua, Hosanna in excelsis, in excelsis, Hosanna in excelsis, in excelsis, in excelsis, in excelsis, in excelsis, in excelsis, Hosanna in excelsis, in excelsis, Hosanna in excelsis, in excelsis, in excelsis, in excelsis, in excelsis, in excelsis, in excelsis. Benedictus Vicaris in nomine Domini. Benedictus viveni in nomine Domini. Hosanna in excelsis, in excelsis, Hosanna in excelsis,
in excelsis, in excelsis, in excelsis, in excelsis, in excelsis. Hosanna in excelsis, in excelsis, Hosanna in excelsis, in excelsis, in excelsis, in excelsis, in excelsis, in excelsis, in excelsis. Kita doakan doa syukur agung yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putramu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit mulia. Datanglah umatmu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan Uskup kami Benediktus, Uskup Emeritus Yosef, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus,
dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hatimu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Oremus preceptis salutarebus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Agnus Dei, Agnus Dei, qui tobis peccata mundi, miserere, miserere, miserere nobis. Miserere, miserere, miserere nobis. Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis, dona nobis, dona nobis pacem. Agnus Dei, Agnus Dei, qui tollis
itulis pekatamu Dona nobis, Dona nobis, Dona nobis, pacem. Umat sekalian, khususnya yang berada di rumah, kita mendoakan doa komuni kerinduan. Kita tunduk dengan tenang dan mengikutinya. Ya Yesus, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus dan juga hadir dalam keluarga kami, di rumah kami. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena saat ini aku tidak dapat menerimamu secara sakramental, maka datanglah sekarang ya Yesusku, dan satukanlah dirimu yang kudus dengan diri kami secara rohani dalam hati kami. Meskipun Engkau sesungguhnya selalu datang menemui kami, aku ingin memelukmu dan mempersatukan diriku dengan dirimu seutuhnya. Dan jangan izinkan aku terpisah daripadamu. Amin. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya. saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Ekaristi, sakramen Maha Kudus, tubuh Tuhan dalam rupa roti. O santapan rezeki umat Allah yang bersiara menuju surga. Serta para suci mengaturkan bakti penuh hormat. Yesus kunjungi kami tiap hari, menghidangkan tubuh dan darah-Mu. Yesus kunjungi kami tiap hari, menghidangkan tubuh dan darah-Mu. Perjamuan ilahi maha suci, sumber penghidup jiwa kami. Perjamuan penyatu umat Allah, bagi santapan persaudaraan, tubuh darah Kristus Maha Gembala, menjamin hidup rukun dan damai. Hai, lihatlah betapa murah Tuhan, membimbing dan menghibur umatnya. Hai, lihatlah
pujian padanya, sebab setialah kerelaannya, dan tetaplah kebenaran Tuhan. Sungguh kekal kasih-Nya akan kita, aturkanlah syukur pada Tuhan. Sungguh kekal kasih-Nya akan kita, aturkanlah syukur pada Tuhan. Umat terkasih, mari kita berdiri untuk doa sesudah komuni. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, dalam hidup di dunia ini, kami dikuatkan oleh perjamuan Putra-Mu. Semoga kami layak untuk turut menikmati perjamuan abadi di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita memohon berkat Tuhan dari ketiga pastor yang ada saat ini untuk umat sekalian yang mengikuti perayaan Ekaristi dari Gereja Santo Paulus Lembean. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, baik yang ada dalam gereja maupun yang di rumah-rumah dan di mana saja, senantiasa dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi dalam mengenangkan perjamuan terakhir Tuhan kita Yesus Kristus sudah selesai. Syukur kepada Allah. Silakan duduk. Kita akan mengikuti ritus pembukaan kain altar dan semuanya yang melambangkan bahwa Kristus Yesus ditinggalkan murid-muridnya dalam kesendirian. Juga melambangkan pakaian Yesus ditanggalkan ketika tiba di bukit Golgota sebelum disalibkan. Dan juga simbolisasi betapa kejihnya dosa-dosa kita. Dengan altar yang nanti semua dekorasi dan kain akan dibuka sampai dengan malam Paskah. Kalau boleh, sementara pembukaan ini dilakukan malam jam akhir dari Jubilate. Malam jam akhir hidupku di kebun zaitun itu, ku tanggung siksa dosamu, jiwaku menggeletar. Namun Bapa, karena dosamu besar, hai anakku, aku ditinggalkan Bapa, agak sunyi diberi. Ampun Bapa,
bebas jiwa aku, bagai ombak tergulung, dosa menimpa aku. Aduh Bapa, aduh Bapa, ampuni dosa makhlukmu. Biar besar jahatnya, rela hapus juga, rela hapus juga. Kepada kedua pastor konselebran, terima kasih banyak, khususnya Pastor Alex Sondak dengan khotbahnya. Terima kasih banyak untuk para petugas liturgis pada malam Kamis Putih ini. Terima kasih banyak juga untuk tim Konsos Paroki Santo Paulus Lembean. Terima kasih untuk suster dan beberapa umat yang hadir, termasuk kor kecil dan organis pada malam ini, dan seluruh umat sekalian, baik di paroki Lembean dan paroki Kema maupun yang ada di luar. Saya atas nama para pastor dan para petugas liturgis dan umat yang hadir di sini menyampaikan banyak terima kasih karena sudah mengikuti misa pada hari Kamis Putih ini, mengenangkan perjamuan Tuhan, sakramen imamat, dan perintah hukum kasih. 3 hal yang kita maknai baik dalam Injil maupun dalam ritus upacara tadi yang kita sudah ikuti. Sekali lagi terima kasih. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Lagu penutup Mada Bakti nomor 478. 478. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitarnya. Tuhan melimpahkan rahmat-Nya bagi yang percaya kepadanya. Bunga tiada akan mekar mewangi jika tanpa disegarkan air. Hidup akan menjadi hampa jika tanpa cinta kasih Tuhan. Ya Tuhan Allah, limpahkan kasih sayang-Mu bagaikan air sungai abadi, agar segarlah hidup kami tiada akan layu selamanya. Umat paroki Santo Paulus Lembean dan umat paroki Santo Fransiskus Xaverius Kema, serta seluruh umat yang telah mengikuti perayaan ini, demikianlah kita sudah mengikuti perayaan Ekaristi Hari Kamis Putih yang sudah disiarkan secara langsung oleh Komsos Paroki Santo Paulus Lembean. Perkenankan kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Pastor Paroki Pastor Wenceslaus Mawike RPR yang sudah memimpin misa perayaan ini, dan juga terima kasih kepada para pastor rekan, Pastor Moritz Lensun PR, dan Pastor Alexander Sondak PR yang sudah bersama-sama dengan kita dalam perayaan ini. Terima kasih juga kepada para pendukung perayaan ini, putra-putri altar, lektor, pemazmur, tim musik gereja dan liturgi, dan juga kostor yang sudah membantu dan mendukung sehingga perayaan misa malam ini telah terselenggara dengan baik. Dan akhirnya,
Terima kasih banyak kepada rekan-rekan tim Komsos Paroki Santo Paulus Lembean yang sudah menyiarkan secara langsung perayaan ini. Sampai jumpa pada besok Jumat 10 April tahun 2020 jam 7 pagi dalam live streaming ibadah Jalan Salib dari Gereja Paroki Santo Paulus Lembean. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sungai mengalir tiada henti-hentinya, memberi hidup di sekitarnya, dan melimpahkan rahmatnya bagi yang percaya kepadanya. Bunga tiada akan mekar mewangi jika tanpa disegarkan air. Akan menjadi hampa jika tanpa cinta kasih Tuhan. Tuhan Allah limpahkan kasih sayang-Mu, bagaikan air sungai abadi, agar segala hidup kami tiada akan layu selamanya.